Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Indriasari. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yang berjudul Creating Vector Data. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan mendownload sampel data pada link yang telah disediakan di deskripsi. Pada tutorial kali ini, kita akan melakukan digitasi peta dari file gambar yang diambil atau di screenshot dari Google Maps. Kita add dulu datanya ke ArcMap. Nah, kalau belum terlihat di sini, connect to folder dulu. Oke, saya tadi menyimpannya di folder Create Vector. Nah, dalam folder kampus ITB, kita masukkan kampus ITB Gmap. Kalau muncul pesan ini, klik No saja. Kita tidak memerlukan piramid karena filenya juga tidak terlalu besar. Nah, gambar kampus ITB ini diambil dari Google Maps. Jadi, gambar ini sudah di georeferensi ya. Nah, ini saya ambil dari Google Maps ini. Nah, untuk georeferensinya itu saya menggunakan beberapa titik di sini sebagai control points. Untuk membuat titik menjadi control point, kita perlu mengetahui koordinat dari titik tersebut. Untuk mengetahui koordinat dari titik, kita bisa klik kanan. Nah, di sini muncul koordinatnya sudah dalam satuan lintang bujur. Ya, jadi titik-titik tersebut bisa kita gunakan sebagai control point untuk melakukan georeferensi. Detail cara melakukan georeferensinya sudah saya berikan di tutorial saya sebelumnya. Nah, di sini saya tandai titik-titik yang saya jadikan sebagai control point itu saya beri tanda bintang. Ya. Kalau kita lihat di window Explorer, nah di sini juga bisa terlihat bahwa gambar kampus ITB Gmap ini formatnya PNG dan di sini ada file format PGWX. Jadi informasi transformasinya tersimpan dalam file PGWX ini. Nah, dari file gambar ini kita akan mendigitasi beberapa gedung di kampus ITB dan juga mungkin jalannya ya. Jadi gedung itu tipenya poligon dan jalan tipenya polyline. Nah, sebelum membuat gedung dan jalan tersebut, kita buat dulu save filenya. Melalui Arc Catalog, kita bisa langsung membuat save file dari dalam ArcMap. Kita klik Arc Catalognya. Kalau misalnya katalog window-nya belum terbuka, Anda bisa klik ikon katalog ini. Ya, ini untuk membuka katalog window. Nah, kemudian Anda akses ke folder kerja Anda. Di sini saya hanya akan menggunakan folder Create Vector ini yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, saya akan membuat save file. Jadi untuk membuat save file, kita klik kanan pada nama folder, kemudian pilih New Save File. Nah, kita pilih tipenya polygon. Lalu namanya gedung. Lalu untuk koordinat sistem, klik Edit. Nah, kemudian cari di Geographic Coordinate System, terus pilih Word, terus pilih WGS 84. Oke, klik OK lagi. Kemudian buat satu lagi ya di folder Create Vector ini, saya klik kanan, New Save File. Kali ini tipenya polyline dan namanya jalan. Nah, untuk koordinat sistemnya kita bisa juga search langsung di sini ya. Oke. Jadi pilihan yang muncul lebih sedikit, hanya yang relevan dengan keyword yang kita cari.
Kemudian kalau kita sering menggunakan sistem koordinat ini, kita juga bisa simpan sebagai favorit, sehingga jika nanti kita ingin menggunakan sistem koordinat ini lagi, kita tidak perlu mencari, tapi tinggal ambil dari favorit. Oke. Dua save file baru yang baru saja kita buat itu akan otomatis ditambahkan ke ArcMap. Sekarang kita akan mulai mendigitasi peta. Jadi untuk melakukan digitasi, kita buka dulu toolbar editor. Kita klik kanan pada area toolbar, terus pilih editor. Nah, ini saya letakkan di atas saja toolbarnya. Nah, kemudian kita klik editor, start editing. Oke, kita klik tombol create features pada toolbar editor. Nah, kita akan mendigitasi gedung dulu. Ya, jadi saya pilih yang gedung. Nah, mungkin saya tidak akan mendigit semuanya ya, jadi hanya beberapa saja yang bisa terlihat di sini. Untuk mendigitasi poligon, kita bisa menggunakan template ya yang ada di Construction Tools ini. Oke, jadi kita pilih poligon, kemudian kita mulai menggambar. Nah, untuk mengakhiri, kita bisa double klik. Kemudian kita buat lagi yang berikutnya. Nah, untuk mengakhiri bisa juga kita klik di titik terakhir, kemudian klik kanan, pilih Finish Sketch. Oke, saya buat lagi. Nah, kita bisa juga membuat poligon yang bersebelahan menggunakan tool autocomplete polygon. Jadi misalnya di sini ada gedung, saya zoom ke area gedungnya. Nah, misalkan di sini ada gedung Gelis Butik Hotel, kemudian eh, Cafe Bandung ya. Jadi di sini ada dua gedung yang kelihatan menempel. Nah, kita bisa menggunakan auto complete polygon. Jadi pertama kita buat dulu polygon yang pertama. Nah, kemudian polygon yang di sebelahnya itu kita buat menggunakan auto complete polygon. Jadi kita klik. Ya, jadi kita klik di titik di sisi gedung yang pertama, kemudian kita klik sisi lain gedung yang kedua, kemudian kita klik lagi di titik terakhir ini juga di sisi gedung yang pertama. Jadi kita memastikan bahwa garis dari poligon yang kedua ini tepat menempel dengan poligon yang pertama, karena mereka bersebelahan. Jadi kita tidak perlu mendigitasi garis batas di antara mereka dua kali, jadi cukup satu kali saja. Setiap kali kita selesai menggambar satu poligon, sebaiknya kita simpan hasil kerja kita. Jadi kita klik editor, kemudian pilih save edit. Sekarang kita lanjut dengan mendigitasi jalan. Jadi kita pilih jalan, line, klik lagi line. Nah, sini saya klik yang jalan 2 ini.
Nah, kemudian kalau kita lihat jalan B ini bertemu dengan jalan 2 untuk memastikan bahwa mereka tepat, terhubung, kita bisa mengaktifkan fitur snap. Jadi untuk mengaktifkan snap, klik editor, kemudian pilih snapping dan snapping toolbar. Nah, di sini kita lihat memang, snap-nya sudah aktif semua, jadi ada point snapping, ini snap to point, end snapping ini snap ke ujung dari garis atau objek, vertex snapping ini snap ke vertex, dan edge snapping ini snap ke edge. Ya, jadi Anda bisa mencoba-coba. Di sini saya aktifkan semua fitur snapping-nya. Nah, sehingga di sini kita lihat muncul tanda snap-nya ya. Jadi saya ingin menggambar jalan B ini, saya klik di jalan 1 ini. Nah, kemudian saya digitasi jalan B-nya. Kemudian yang jalan A. Nah, kita bisa melihat koordinat dari fitur garis yang kita buat ini. Kita bisa klik sketch property, kemudian kita klik edit vertex. Di sini bisa kita lihat untuk garis jalan A ini ada 4 vertex ya, dan kita bisa lihat koordinat dari vertex tersebut, koordinat X dan Y-nya di edit sketch property ini. Nah, bisa juga kita mengedit fitur dengan memindahkan vertex-nya. Oke, jadi kita select, kemudian kita geser vertex-nya. Terlalu kecil. Saya zoom ke kampus map-nya. Nah, saya sudah selesai mendigitasi. Sekarang saya akan stop editing. Klik yes untuk save. Sekarang kita akan membuat atribut dari gedung. Jadi kita akan menyimpan nama-nama gedungnya di tabel atributnya. Jadi kita buka tabel atribut layer gedung. Nah, kemudian kita buat field baru. Ya, jangan lupa supaya bisa add field baru, Anda harus stop editing dulu. Jadi kalau editingnya masih aktif, ini fitur add field-nya tidak akan muncul. Kita add field. Nah, kita buat field baru dengan tipe teks. Kita beri nama field-nya nama. Length-nya 100. Oke. Ya, kalau terlihat cukup panjang bisa di adjust lebar kolomnya. Ya, tabelnya bisa saya tempatkan di pinggir ya supaya bisa terlihat berdampingan dengan petanya. Untuk menyimpan eh, nama gedung ini di tabel atribut, kita harus start editing lagi ya supaya kita bisa mengedit tabelnya. Start edit lagi. Nah, kemudian kita select gedungnya supaya kita tahu eh, di tabel ini gedungnya yang mana ya. Nah, kita lihat di sini gedung yang pertama saya buat itu adalah Labtek 6, TP Rahmat. Nah, jadi saya bisa ketik di sini Labtek 6, TP Rahmat. Kemudian gedung yang kedua
Laptek 5 Beni Subianto. Berikutnya, Sekolah Farmasi ITB. Nah, supaya lebih mudah, mungkin kita bisa memunculkan label nama gedungnya ya. Jadi, supaya terlihat mana gedung yang sudah kita simpan nama gedungnya. Kita double klik layer gedungnya, kemudian pilih label, label featuresnya kita centang, kemudian label fieldnya kita pilih nama, apply. Oke. Ya, jadi muncul labelnya. Kemudian saya pilih gedung yang keempat. Ini School of Electrical Engineering. Nah, bisa juga kita memberikan label itu melalui eh, atribut window. Jadi kita bisa buka di sini attributes. Nah, kemudian kita select poligonnya. Kita bisa select dengan tool select ini atau dengan edit tool ini ya. Kita select gedung Laptek 9A. Oke, ini gedung teknik lingkungan. Klik save. Oke, saya sudah selesai memberi label pada nama gedung. Ya, untuk dua gedung ini tidak saya beri nama ya, karena tadi ini hanya untuk mencontohkan menggunakan autocomplete polygon saja. Jadi sekarang saya akan klik stop editing. Kemudian mungkin label ini terlihat kurang jelas. Jadi kita bisa mengubah format teks untuk labelnya. Kita buka properti layer gedung, kemudian simbologi, klik simbol. Nah, kita klik edit simbol. Terus klik mask. Nah, kita aktifkan halo. Ya, sehingga di sini teksnya akan dikelilingi oleh seperti pendaran cahaya ya. Seperti ini. Nah, jadi labelnya akan lebih jelas terlihat apapun warna latarnya. Ya, apakah latarnya itu berwarna gelap ataupun terang, karena kita sudah memberikan uh, efek halo di sekitar teks, maka teksnya juga bisa terlihat dengan jelas. Demikianlah tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.